Salam pemulihan. Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Semua orang ingin dikasihi dan mengasihi. Semua orang mencari kasih yang sejati. Semua orang butuh dikasihi. Semua orang butuh mengasihi. Dan karena pencarian kebutuhan itu, Bapak Ibu Saudara, banyak orang salah mengambil keputusan sebab mereka merasa bahwa disitulah mereka feel love, mereka merasa dikasihi. Tetapi dalam perjalanan, saudara dan saya tahu bahwa waktu kita salah tempat, kita malah menjadi membutuhkan mencari kasih yang lain yang kita merasa, oh ini tidak memuaskan saya, ini tidak menjawab apa yang saya butuhkan. Oleh karena itu saya bawa saudara belajar tentang kasih Allah. Kasih Allah terlalu luas, terlalu dalam, terlalu besar. Saya ingin bawa saudara belajar dari seorang rasul yang sangat saya kagumi. Saya suka belajar dari Paulus, khususnya Roma. Roma adalah hasil karya luar biasa dari seseorang yang bernama Paulus. Dan kalau saudara belajar di kitab Roma, mulai pasal 5, Paulus mulai menjelaskan tentang kasih itu. Dia menjelaskan, dia mendisplay, dia tunjukkan semua yang sorga lakukan melalui salib, semua yang Allah lakukan karena kasihnya. Sampai di pasal 8 Paulus bilang enough talking, sekarang keputusan. Makanya di pasal 8 ayat 31 Paulus lalu bawa kita, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Paulus bilang sudah tahu dari pasal 5 bahwa Allah mengasihi kita. Sudah tahu dari pasal 5 bahwa Yesus cinta kita. Sudah tahu dari pasal 5 bahwa you and me is not alone, kita tidak sendiri. Sudah tahu bahwa Allah jalan dengan kita, Allah beri Yesus bagi kita, Allah mati bagi kita di dalam Yesus. Dia menebus dosa kita, dia memindahkan kita dari posisi yang dulu kepada posisi yang baru. Semua itu sudah terjadi. 31 Paulus bilang, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semua berkat yang ada, semua pembelaan, semua pertolongan. Dia bilang, apakah yang akan kita katakan? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya tidak ada. Itu retorika, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban ya. Jawabannya pasti tidak. Contoh orang tanya kepada saudara, adakah yang bisa mengeringkan air laut? Jawabannya tidak perlu jawab, sudah tahu bahwa tidak mungkin. Kalau kita tidak sendiri, kalau kita jalan dengan Allah dan Allah pimpin hidup kita, siapa yang mau lawan? Itu yang Paulus bilang. Kalau saudara masih ragu, Paulus jelaskan, yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana kemungkinannya tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? 34, Paulus bilang, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Paulus bilang, tidak hanya dia datang, tidak hanya dia mati di salib, dia bangkit dari kematian, dia pulang ke sorga pun sampai hari ini dia masih kerja buat kita. You are not alone. Saudara dan saya tidak sendiri. Sampai hari ini Yesus masih jadi pembela bagi kita. Jadi kalau saudara rasa saya sendiri, tidak ada yang peduli, itu tidak benar. Itu datang dari musuh jiwa saudara. Kalau hari ini saudara merasa kalah, saudara merasa tidak mampu, lalu saudara ingin menyerah, jangan menyerah. Ada seseorang yang sedang berdoa bagi saudara, bersyafaat bagi saudara, menjadi pembela bagi saudara siang dan malam, dan namanya Yesus. Saudara tidak sendiri. Ada Yesus yang selalu... Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.